Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Mari kita memasuki hari baru ini dengan memuji Tuhan. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, bahwa intensi kita, apa yang kita mau serahkan kepada Tuhan pada pagi ini. Ada intensi khusus, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun, Ibu Umi Rahaye, dan juga untuk mereka-mereka yang sakit, Gabriel Anggono, Christian Surabaya, juga yang meninggal dunia, Bapak Suparono, Ardita Anggreni, Isnu Gantoro, Suwandoyo Indro, Bapak Gunawan, Ibu Sulistyawati, Eyang Sumarni, Eyang Rembang, Ibu Kamalisi, Tri Joko Purnomo, Ana Julia Cahyani Gampur, Christina Fris, mohon usaha diberkati, Ibu Lingga, Ibu Budi, Arya, Mama Melani, Ibu Mus Irul, Edi Wijaya, mohon kesembuhan dari sakit Ibu Ros, dan syukur atas bantuan dari beberapa teman, dan saya mohon berkat untuk mereka semua, secara khusus untuk Bapak Hidayat sekeluarga dan Bapak Dr. Teguh sekeluarga, dan juga beberapa teman yang lain. Marilah kita menyiapkan batin kita dan memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kebun anggur hasil karya tangan-Mu selalu Kau sayangi dan Kau pelihara. Kami mohon semoga kami, tanaman anggur beraneka macam ini, Kau serapi daya hidup sang anggur asli, agar dapat menyerupai putra sulung segala ciptaan-Mu, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh seluruh jemaat dan oleh rasul-rasul dan para pemuka umat
lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan para pemuka umat untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menuju rumah Allah dengan sukacita. Mari kita menuju rumah Allah dengan sukacita. Betapa gembira hatiku ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami telah berdiri di gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Tinggallah dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur sejati dan Bapakku adalah pemiliknya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kusampaikan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kecuali kalau kamu tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, akan menghasilkan banyak buah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu menghasilkan banyak buah. Dengan demikian, setiap orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah pokok anggur sejati, dan Bapa-Ku adalah pemiliknya, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan ini sungguh sangat meneguhkan kita semua. Kita sudah seharusnya selalu bergembira, karena pemilik kita adalah Tuhan sendiri. Dan Yesus Kristus adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan sebagai pemilik, Kristus sebagai pokok, dan kita adalah ranting-ranting. Hakikat kita sesungguhnya bergantung pada pokok anggur dan juga pada pemilik kebun anggur. Relasi yang harus dipelihara di sini, bagaimana relasi kita sebagai ranting dengan pokok anggur.
penguasa, pemilik kebun anggur, Tuhan sendiri. Dia selalu memelihara kita. Dia menjaga kita dengan baik. Dan itulah Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih, sangat mencintai kita, dan Dia adalah sumber hidup. Dia adalah pencipta kita. Dan Yesus Kristus sendiri, Dia juga memberi kita hidup, memberi kita makan. Dia sudah memberi kita tubuh dan darahnya sendiri sebagai kekuatan kita, jiwa kita. Tergantung dari kita bagaimana relasi kita, kedekatan kita. Apakah ranting kita selalu melekat erat dengan pokok utama? Betapa sering terjadi kekeringan kalau kita lihat pohon-pohon. Ada ranting yang kering, ada daun yang layu, kering dan jatuh. Sementara batang pohon itu masih berdiri tegak. Mengapa terjadi kekeringan? Mengapa terjadi kekuningan, layu? Pasti ada kekurangan, ada relasi yang kurang enak di sana. Kalau relasi tidak betul, tidak benar, berarti tidak ada makan lagi. Macam dari ranting itu tidak punya makan lagi dari pokoknya. Dan Tuhan menghendaki kita agar selalu melekat erat dengan pokok anggur. Kalau kita selalu melekat erat dengan Tuhan, pasti segalanya akan baik. Kita berdoa semoga kita senantiasa menjaga relasi yang baik dengan Tuhan, agar kehidupan kita selalu segar, kuat dan kokoh dan menghasilkan buah. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pemilik dan penanam kebun anggur, berilah kami sukacita setiap kali kami minum buah anggur kudus yang merupakan berkat bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu ya Bapa, teristimewa pada waktu ini. Pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Wafatnya menghancurkan kematian kami,
dan kebangkitannya membangun kembali kehidupan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga, dan para malaikat bermara melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Dan juga saya menyampaikan syukur dan terima kasih atas kebaikan dari beberapa teman yang selalu membantu saya. Tuhan, ganjarilah mereka dengan segala kebaikan dan berkat-Mu. Dan jamalah mereka yang sakit ya Tuhan. Begitu banyak orang sakit. Ada yang karena memang sakit penyakit, ada sakit yang karena keracunan, dan yang paling heboh sekarang adalah virus corona. Tuhan, semoga Engkau selalu hadir di antara kami, di tengah kami, dan beri kami kekuatan agar sanggup menghadapi semuanya ini. Dan kalau boleh, sembuhkanlah mereka-mereka yang sakit. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus mereka yang kami sebutkan namanya sebagai intensi kami hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Satu Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu, supaya kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami yang hadir pada misa ini secara fisik menyambut tubuh dan minum darah Kristus, saya mengundang sekalian yang mengikutinya secara rohani lewat YouTube untuk berdoa, mengundang Yesus untuk hadir secara rohani dalam diri Anda. Marilah kita sama-sama berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup abadi, dalam misteri Paskah Putramu, maut diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini, kami Kau bantu dalam kehidupan sekarang, dan Kau antar memasuki sukacita kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Mari pulang kita semua diutus. Amin. Amin. Salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT.